A Thriller, Cruel Picture, 1973, menceritakan gadis kecil lugu, polos, Frigga, yang bisu akibat diperkosa oleh kakek cabul di taman dekat rumahnya. Ketika beranjak remaja, dia ketinggalan bus untuk mengantar ke tempat treatment akibat trauma di masa lalu. Tak lama itu ada seorang pria dewasa, Tony, yang menawarkan dirinya untuk diantar. Ada udang di balik batu. Ternyata pria tersebut adalah pria bejat yang mempunyai tujuan yang jahat di balik mengantar Frigga. Ceritanya tuh hampir mirip ya dengan I Spit on Your Grave. Nah, bedanya kalau I Spit on Your Grave, after dia diperkosa, dia kayak menunjukkan kalau mentalnya itu benar-benar hancur, tapi abis itu balas dendam ya. Oke, dia balas dendam. Nah, kalau ini, A Thriller Cruel Picture ini, dia itu habis kecil kan, dia kan waktu kecil kan diperkosa. Nah, setelah diperkosa, dia diperkosa lagi. Bayangin dong, kirain udah selesai. Nah, sambil dia ngumpulin duit, jadi tuh dia gak yang langsung balas dendam. Jadi dia tuh kayak belajar cara naik mobil, kemudian belajar how to shoot, nembak pakai gun ya, senjata, bahkan juga belajar bela diri. Jadi dia tuh kayak ngumpulin duit untuk bayar ini, bayar itu, bayar latihan dan segala macam, bahkan untuk beli mobil. Nah, dia dapat dari tips biasanya. Kalau istilah di perlompiannya tips lah dari customernya. Gitu. Director dari film A Thriller Cruel Picture itu adalah Boarne Vibenius. Nah, film tersebut berasal dari negara Swedish atau Swedia. FYI, film A Thriller Cruel Picture tersebut bahkan di-ban di negara asalnya sendiri. Ya, karena versi eksplisitnya sangat way off beyond, bener-bener di luar nalar ya. Even adegan menusuk matanya tersebut dengan pisau terlihat jelas. Bener-bener kelihatan banget ya. Nah, katanya menggunakan mayat beneran. Jadi si Tony kan nusuk mata Frigga itu pakai pisau. Katanya itu pakai mayat beneran. Jadi itu bener-bener kelihatan banget ya. Untuk film yang menunjukkan bener-bener eksplisit pada tahun 1970-an termasuk keren sih. Di mana teknologi belum secanggih sekarang. Film tersebut tidak hanya memiliki satu judul ya, A Thriller Cruel Picture, tetapi juga memiliki judul lain, yaitu They Called Her One Eye. Kenapa bisa mendapat judul seperti itu? I think you know, karena mata kirinya ketutup ya. Dia kayak perompak bajak laut. Jadi ceritanya waktu itu, dia dapat first customer ya. Setelah dia sadar, kakek-kakek tua bejat. Nah, ketika dia mau melakukan hubungan, si Frigga ini melawan, jadi dia mencakar muka customernya tersebut. Alhasil, si Tony kesal, murka dan amarah. Dia mengambil pisau lalu menusuk mata kiri Frigga dengan pisau tersebut. Oke. Nah, jadi si Tony itu ngancam, kalau lu berbuat yang aneh-aneh lagi, gue bakal lebih. Semenjak saat itu, Frigga udah nggak berani lagi ya. Meskipun ada tapi nggak yang seberani itu melawan customernya. Makanya judulnya bisa They Call Her One Eye. Sedih sih terhadap apa yang dialami oleh Frigga. Kirain ketika Frigga diperkosa sewaktu kecil,
itu tuh udah selesai. Nah, adegan itu nggak dilihatin ya guys, karena nggak mungkin kan. Jadi adegannya itu kayak baju dari si Frigga waktu kecil tuh kayak robek. Karena kalau dilihatin pasti serem banget ya, kakek-kakek tua. Akibat kejadian itu dia jadi bisu ya. Bukannya bisu gimana-gimana ya, tapi kayak nggak bisa ngomong tau, karena trauma. Nah, ternyata bukan itu doang. Jadi ibaratnya tuh dia sudah habis ketimpa tangga, ya udah jatuh ketimpa tangga, keserempet motor. Kenapa? Ternyata penderitaannya tuh bukan hanya sampai di situ. Oke? Penderitaannya ketika dia mau melakukan treatment, ibaratnya mau apa ya? Konsul lah untuk menghilangkan trauma di masa lalu ya. Kan dia ketinggalan bus. Nah, datanglah pria bejat si Tony, oke, menawarkan. Ternyata dia adalah Pim ya, seorang germo. Tapi dia germonya nggak germo-germo yang kayak gimana-gimana, tapi penampilannya klasik banget ya. Untuk germo semacam itu pada tahunnya ya. Jujur dia ini jahat banget karakternya. Dia tuh selalu bilang kayak Frigga nih nggak minum, nggak minum, nggak minum. Soalnya Frigga nih nggak ngomong-ngomong, ya kan? Dia nulis pakai pulpen, nggak minum, karena sesuatu ada di minuman tersebut. Dia ngasih obat-obatan lah, oke? Akhirnya dia pingsan, 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 nggak sadar, oke? Ternyata si Tony ini memang bejat ya, iblis banget ya. Dia masukin narkoba ya ke tubuhnya si Frigga. Ya, dia masukin, jadi dia tuh nggak sadar mungkin sekitar 10 hari. Habis itu dia kayak, kalau di filmnya tuh dijelasin kayak tanggal segini pasiennya ini, tanggal segini pasien ini, tanggal segini pasien ini. Ibarat kata ngeri sih kayak hidup Frigga ini bener-bener wow. Orang tuanya sedih kok anaknya nggak balik-balik. Bahkan si Tony lebih parahnya buat surat seolah-olah itu adalah si Frigga kayak menyatakan, aku udah nggak mau lagi tinggal sama kalian intinya ya. Aku pingin hidup yang lebih baru, bla bla bla. Pokoknya kata-kata yang membuat orang tuanya sedih. Oke? Sampai-sampai orang tuanya meninggal bunuh diri. Akibat si Frigga nggak mau lagi ketemu mereka. Padahal setelah si Frigga tahu ada surat tersebut, ya ternyata dari Sally. Sally ini siapa? Teman si Frigga. Jadi ibarat kata teman perlontean. Sally ini baik kok. Jadi si Sally ini nemuin surat dari tempat si Tony buat ngasih tahu apa yang terjadi kepada si Frigga. Akhirnya si Frigga datanglah ke tempat orang tuanya. Ya, niat maksud menjelaskan orang tuanya udah meninggal akibat bunuh diri. Frigga sedih banget, sangat-sangat jujur itu scene-nya buat nyesek sih. Bener-bener ceritanya tuh dibuat kayak perlahan gitu, nggak kayak yang langsung aja. Butuh proses buat Frigga, apalagi dia nggak bisa ngomong ya. Bener-bener totally nggak bisa ngomong, ngelawan pun dia nggak ada yang kayak bener-bener bisu. Bisu secara ini ya, secara hiasan. Nah, yang unik dari film tersebut adalah setiap adegan pembunuhan ya diikuti langkah slow motion, diiringi instrumen yang wow. Kayak mau ngejelasin, oh ini nih, ketika gua diperkosa, lu harus ngerasain yang sama gitu. Jadi dia bener-bener ngebunuh pakai pistol ya. Bener-bener yang kayak main karakternya banget, yang kayak bisa dibilang dia adalah villain sekaligus hero ya. Tapi gue nggak bisa juga bilang dia adalah villain. Karena di sini dia adalah korban. Jadi dia ibaratnya hero yang membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang menghancurkan hidupnya. Benar tok 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 tembak. Ya, benar-benar tembak dengan adegan perlahan. Bahkan polisinya pun ditembak ya. Polisi-polisi tersebut ditembak. Dia udah nggak peduli lagi. Yang penting apa? Dendamnya terbalaskan.
Nah, jadi si Frigga ini ya, mostly dia tuh topless ya. Bener-bener Frigga ini, karakter yang diperankan oleh Christina ini, bener-bener atraktif ya. Dia itu nggak cuma cantik, tapi juga seksi. Ya, dia topless. Jadi kita bisa ngelihat itunya dia, ya lumayan lama lah ya. Untuk menambah bumbu kalau dia bener-bener ya jadi pelacur. Kita bisa ngerasain rasanya jadi Frigga bener-bener sedih banget, kayak nyesek gitu. Nah, jadi mungkin cerita A Thriller Cruel Picture nih, jadi dia tuh awalnya dia kan diperkosa ya waktu kecil. Nah, abis diperkosa dia dijadiin pelacur. Nah, sambil dijadiin pelacur, dia itu ngumpulin duit untuk balas dendam. Jadi beda, yang nggak kayak yang film kebanyakan, ya. Dia itu nunggu waktu gitu. Jadi dia tuh proses dulu. Dia harus siap secara mental dan fisik. Jadi dia kayak training-trainingan gitu, bukan hanya semerta-merta kayak ya udah, tapi dia benar-benar pingin melakukan full revenge sampai mereka semua tewas. Oke? Okay? Yes, mereka semua tewas satu persatu. Nah, cuma jadi gini, orang-orang yang memperkosa dia itu mati menggunakan senjata kan, gun. Ada yang kayak sniper gede itu sama yang pistol kecil. Oke? Okay? Mati semua. Nah, sementara si Tony yang membuat dia menjadi pelacur, dia nggak bunuh dengan pistol. Dia mau merasakan apa yang dia rasakan. Jadi dia itu tembak kakinya dulu ya. Dia nggak langsung bunuh. Jadi tembak kakinya dulu. Abis itu masukin kayak di tempat yang ada kayak tanah dikelilingi oleh batu-batu bata lah ibaratnya. Batu-batu sih jatuhnya. Nah, kemudian diikatkan tali ke kuda. Oke. Okay? Nah, kalian udah paham ya gimana cara dia mati nantinya. Even itu nggak dijelaskan secara eksplisit. Oke. Okay? Jadi Tony ini agak beda. Karena Tony ini menurut gue lebih parah sih. Ya, dia masukin apa ya, narkoba kan ke tubuhnya si Friga. Enggaknya Friga sih, cuman si Sally juga. Nah, pasti dong kalau orang yang masukin narkoba pasti kayak jadi kecanduan. Yes, benar. Jadi setiap dia mau melakukan hubungan tuh, dia selalu dikasih kayak dua apa ya, dua saset kecil. Gue nggak tahu itu narkoba apa ya. Pokoknya dikasih, habis itu dia suntikin sendiri. Nah, itu pasti kayak pereda rasa sakit atau kayak dia supaya nerve-nya tetap jalan. Ya bayangin dia diperkosa. Ibaratnya dia diperkosa ya, meskipun dia sebenarnya lonte, tapi enggak, menurut dia adalah diperkosa. Karena itu bukan keinginan dia yo. Dia bukan kerja secara sukarela untuk menjadi lonte, no. Dia terpaksa. Makanya dia suka suntikin barang haram tersebut ke tangannya ya, nadinya kalau kalian bisa lihat. Gitu. Bener-bener dibuat supaya si Friga ini nggak akan bisa lari kemana-mana. Ya iyalah orang kecanduan. Karakter Friga yang diperankan oleh Christina Lindbergh bener-bener keren ya. She's totally a badass. Shout out to her. Pokoknya dia pinter banget ya ekspresinya. Apalagi kan dia kayak kelihatan cewek-cewek innocent ya. Dia nggak bisa bicara, tapi kesan beresnya dapat ketika dia menjadi seorang yang benar-benar strong untuk membalaskan dendamnya. Nah, ternyata customernya ya, customer dari si Friga ini nggak hanya cowok. Jadi ada cowok tua yang bejat, ada cowok yang suka foto-foto. Jadi pas dia mau melakukan hubungan tuh dia foto-foto jepret-jepret gitu. Ada juga yang melakukan langsung ya seksual. Nah, ternyata yang versi originalnya tuh bener-bener kelihatan banget ya. Kayak video bokep ngelakuin seks ya, bener-bener kelihatan pas dimasuk-masuknya tuh kelihatan banget gitu. Dan nggak hanya cowok, ternyata ada juga
lesbian, ya seorang lesbi, wanita sama wanita. Semua adegan seks yang ditampilkan, si Frigga ini kayak apa ya, dia tuh nggak mau, dia kayak tertekan batin, bener-bener sedih banget rasanya. Oke, bener-bener hancur. Untuk kalian yang suka film bertemakan rape and revenge, you should watch the movie. It's highly recommended. Dari segi story-nya, acting pemainnya, apalagi kalian bakalan dibuat kesel dan geram sama si Tony, seorang tim ya, Germo tersebut. Karakter Frigga yang polos dan lucu, tetapi juga badass ketika dia melaksanakan aksi balas dendamnya. Nggak hanya itu ya, dari segi sinematografinya juga keren ya. Kalau bisa ngeliat kayak scene-scene kayak di pedesaan gitu loh. Ada kayak peternakan, ada taman yang bagus. Dan juga adegan slow motion yang menurut gue itu kayak main thing-nya banget di film ini. Jadi itu menekankan bahwa dia mau ngebunuh atau membalaskan dendamnya secara perlahan ya terhadap orang-orang yang telah menodainya dia. Oke? Meskipun dia nggak ngebalas dendam terhadap kakek yang mencabulinya dia. Jadi kakek itu kayak masuk penjara gitu, dan abis itu ternyata dibebasin ya. Memang hukum nggak benar. Karena bisa aja bukan Frigga korbannya, tetapi orang lain, anak-anak lain di korban. Dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Untuk dari segi story sih juga udah keren sih. Ini ciamik banget. Jadi kita dibuat ombang-ambing perasaan kita ketika dia diperkosa, bahkan ketika dia menjadi pelacur pun seolah-olah dia diperkosa. Dan akhirnya balas dendamnya. I give 7.5 for the movie.